Jika kita tulus sama Tuhan, saudara ya, maka Tuhan akan membuat apa yang di dalam pergumulan hidupmu itu, ya apapun pergumulan hidupmu, kalau kamu menanti-nantikan Tuhan, saudara kan punya titik terang. Ya, kadang-kadang pergumulan hidup kita itu bukan pergumulan, kamu yang menggumuli sendiri, yang cari-cari sendiri. Karena apa? Karena kamu nggak mau lepaskan, iya kan? Misalnya warisan, ya kan? Apalagi utang piutang, kamu ngutangi orang, kamu sendiri hidup berkelimpahan, tapi orangnya nggak bayar, dan kamu nggak mau lepaskan. Yang kurang ajarnya, orang yang utangnya ini sengaja ngerjain kamu, saudara. Akan di orang Kristen harus ngampuni. Mampus, tak? Iya kan? Saya serius, saudara ya. Yang utang itu mikirnya kamu kan orang Kristen, kudu ngampuni saya. Dia itu merasa dia punya hak untuk diampuni karena kamu orang Kristen. Aku kan orang gereja, aku utang dan apa-apa, kamu kudu ngampuni aku. Mampus tak? Makanya saya nggak suka ngutangi orang. Terus ada pengalaman pribadi itu. Kasihan deh lu. Iya kan? Kalau warisan dong cerita ya, cerita sama Anda ya. Ini saya tak suruh ngalah, udah nih lepaskan. Begitu lepaskan, justru hukumnya selesai. Nggak dilepaskan, ya mumet, saudara. Ya kan? Pergumulan hidupmu itu kamu sendiri yang bikin. 90% pergumulan hidupmu itu kamu sendiri. Orang divonis mati, malah pusing kamu. Tak gimana? Kemarin saya bilang orang kalau divonis mati jangan pusing. Kalau dokter vonis mati buat kamu, itu tandanya Tuhan baik. Kamu dikasih tahu kapan matinya, sekarang kamu siap-siap. Perbaiki semua, bikin beres semua. Bukannya divonis mati malah girap-girap, malah kejang-kejang, kalau jurutan. Banyak orang nggak tahu vonisnya mati lagi sehat, malah tabrak truk, saudara. Iya kan? Lagi sehat kemarin itu. Saya ketemu satu teman itu ya. Itu apa namanya, Terry itu yang dari Berlin, anak-anaknya Papi Daniel juga ya. Dia tuh sehat, atlet, saudara, badannya bagus ya, atlet, namanya atlet ya. Tiap pagi dia lari 10 kilo, saudara. Bisa tiba-tiba kena jantung, saudara ya. Bisa kena jantungan, umurnya lebih muda dari saya, langsung dipasangin ring. Ya kan? Sehat walafiat, saudara. Untung tidak mati, karena ambulan di Berlin kan cepat ya, di Berlin. Saya lupa kotanya ya, di Jerman itu kan cepat ambulan, 5 menit nyampe. Kalau di Jakarta, teleponnya jam 4 sore, datangnya jam 4 pagi, saudara, ambulannya. Aduh, umet eso. Ngopi dulu soalnya ambulannya kan. Ngopi dulu lah, nanti pijet dulu lah, nanti ada keseleho, ada giginya sakit. Aduh, wis. Jadi kan kalau Anda divonis mati sama dokter itu harusnya bersyukur, bukan malah bergumul, saudara. Ya kan, papi saya divonis mati, ya paling lama 3 bulan lagi. 3 bulan beneran meninggal, saudara ya. Waktu bilang 3 bulan lagi, dia karena katanya papi siap, memang papi siap. Loh kenapa? Iya kan papi sudah berdoa, umurnya nggak mau panjang-panjang, nggak mau lebih dari 50, ini udah kelebihan 2 tahun. Loh, gimana sih? Papi saya meninggal umur 52, saudara ya. Udah kepanjangan nih papi, 50 tahun saja, jangan panjang-panjang. Oh jangan, supaya ngeliat cucunya papi. Nggak mau? Nggak mau. Loh, papi putus asa? Nggak putus asa. Ya memang cukup 50 tahun saja. Yang penting tiga-tiga sudah lulus semua. Udah lega, nggak jadi gembel. Oh, udah 3 bulan, beres-beres semuanya, meninggal. Udah enak kan, saudara? Nggak pakai susah, nggak pakai tangis jeritan. Ya kan? Saya datang, tak lihat, papi sudah ditelepon. Cepat pulang sekarang, jangan ditunda. Saya sudah tahu nih papi meninggal. Sebentar, ini cepat pulang. Ini papi sudah meninggal apa masih hidup? Ya pokoknya pulang dulu. Enggak, saya nanya, kalau sudah meninggal, saya tak nyebut anak dulu.
nanti baru pulang tante semua. Kalau masih hidup, sekarang juga tak berangkat. Saya bilang begitu. Tenang saudara, kalau masih hidup ya kita barangkali nyempetin, barangkali mau ngomong apa ya kan. Kalau benar-benar sudah meninggal ya mau diapain lagi, udah meninggal masa mau dikepletin suruh bangunin. Ya kan? Nggak usah cari-cari. Nggak usah ngada-ngada saudara ya. Kalau hatimu tenang, hidupmu nggak penuh pergumulan. Kan hatimu apa saudara? Ikhlas, rela, nadab, nadib. Ya, hatimu penuh dengan apa saudara? Kerelaan, willingness. Hatimu itu berserah kepada Tuhan. Bukan pasrah ya saudara ya. Tapi hatimu penuh dengan penyerahan. Ya Tuhan, apapun terjadi boleh Tuhan. Sedikit demi sedikit Tuhan ajari Tuhan. Ajari kita Tuhan. Ajari Tuhan, ajari saya Tuhan. Berdoa minta ya saudara ya. Masalahnya Tuhan ngajari tapi kamunya kepala batu saudara. Dikasih tahu ya. Kalau hatimu ikhlas itu segala kehidupanmu jadi lebih enak. Tapi masalahnya kamu seneng carinya kan yang ruwet-ruwet, iya kan? Ruwet-ruwet, jangan berebut. Ada apa sama tetangga cuman gara-gara rebutan tempat sampah. Umat sudah berantem. Apa saja dijadikan bahan berantem. Ada ya, ada orang ya. Saya bilang nih, kamu sekarang berantem sama A. Udah saya turutin. Berantem sama B. Besok kamu berantem sama saya nanti. Percaya saya kamu nanti berantem sama saya. Bener, akhirnya berantem sama saya kan. Itu udah bilangin. Dasarnya hatimu tukang berantem. Kamu niatannya mau berantem. Makanya ya, dulu kita pernah ada satu orang juga ya. Dipecat, dipecat. Jangan dipecat. Kenapa? Nanti kamu berantemnya sama saya. Kamu biar berantem sama dia saja. Iyalah saudara. Ini orang hawanya pengen berantem terus soalnya. Di yayasan kita banyak saudara hawanya pengen berantem. Kenapa saudara? Karena libidonya besar sekali. Libido berantem itu maksudnya ya. Bawahnya pengen panasan, pengen kayak ya. Kalau Anda baca dulu yang zamannya tahun 93 itu ada filmnya Tiger, apa? Buku Tiger Wong itu ya. Wah, ini hawanya, auranya, aura membunuh. Itu film, itu bukunya Tiger Wong. Ada yang tahu, yang auranya pengen mati ya, pengen mati nih Wong itu ya. Aura tuh aura pengen mati nih Wong, negatif sekali. Aura itu pengen mengasihi, pengen diakonia. Sebentar saudara ya. Saudara, kalau ada saudara melihat ada saudaramu yang kekurangan, saudaramu yang ya apa kerabatmu ya, kalau kamu sudah mentok segala macam ya perekonomian kalian sama-sama ajak kemana tidak apa-apa, tapi harus ikut doa pagi 3 bulan. Kalau nggak doa pagi nggak bisa dibantu. Nggak apa-apa, kita senang bantu orang, tapi kudu ikut doa pagi 3 bulan, dan setelah dibantu pun ya jangan bolosan. Gitu saudara ya. Sudah dibantu jangan bolos, tetap rajin. Sehingga kita tetap terus bantu. Ya, apa susahnya sih bangun pakai jam 4 coba. Kamu sama-sama nganggur, sama-sama lagi puyeng. Ya sekalian doa jam 4. Saya zamannya saya lagi susah dulu, saya zaman masa-masa kami pemulihan 2 tahun, saudara, saya nggak pernah absen doa pagi sampai kita pemulihan selesai. Serius saudara, nggak pernah absen doa pagi kita. Ya, doa pagi saya keluar rumah ya. Oh dulu kamu kan online. Saya dulu sama anak pergi doa pagi 2 tahun saudara, nggak absen. Ya, Tuhan berikan doa pagi itu dahsyat saudara ya. Kamu pagi-pagi yang kamu ingat Tuhan dulu, melek kamu ingat ya Tuhan. Dahsyat tuh saudara. Siapa di sini kalau melek ingatnya utang saudara? Kasihan sekali kamu. Melek ingatnya apa? Ingatnya sewe gombel. Melek ingatnya apa saudara? Kamu melek ingatnya YouTuber itu lagi bisu-bisui kamu. Kasihan sekali kamu saudara ya. Saya emang kalau begitu melek, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Sehingga saya setiap hari selalu bersuka cita ya. Sehingga keluarga kami selalu bersuka cita tiap hari. Ya sekali-kali berantem, ya berantem. Saya juga temperamen lah gimana saudara. Ya kita berantem, ya berantem. Tapi tiap hari ada sukacita, canda tawa. Habis bersuka cita, habis berantem, kita yang-yangan lagi, kita semua peluk-pelukan lagi kayak Teletubbies. Iya kan?
Yang penting dalam hidupmu itu ya saudara, hatimu rela saudara. Kalau hatimu nggak rela, ini yang terjadi. Kamu mimpinya indah, begitu bangun kenyataannya yang buruk yang terjadi saudara. Itu yang terjadi kalau kamu nggak rela. Tapi kalau kamu hatimu rela, mimpimu buruk saudara. Tapi kamu melek kenyataannya itu indah. Serius saudara. Ya. Kalau kamu tidak rela hatimu, mimpimu baik saudara. Tapi begitu kamu melek, yang kamu hadapi adalah hal yang buruk. Artinya kamu hidup dalam mimpi. Ya. Tapi kalau kamu hatimu rela, boleh mimpimu buruk saudara. Tetapi begitu bangun, kamu hadapi kenyataannya baik. Semuanya baik. Karena kamu tidak berilusi. Orang yang hatinya nggak rela itu berilusi dengan dirinya, saudara, dengan kehidupan. Orang kalau hati nggak rela, dia berilusi. Dia akan berilusi dan berdelusi. Karena dia ingin menciptakan sesuatu. Ngotot, libidonya tinggi, pengen berantem, pengen ngamukan, pengennya apa, mengklaim punya, pokoknya ini haknya aku. Tapi kalau kamu rela, ya, kamu akan memiliki kehidupan, ya, kamu akan memiliki sukacita. Dan mimpi nubuatan dalam hidupmu akan menjadi nyata, nubuatan yang baik. Karena kamu rela perkataanmu baik. Kalau kamu tidak rela perkataanmu buruk. Kalau perkataanmu buruk, maka kamu cuma bisa ngutuk. Kalau kamu cuma bisa ngutuk sumpah serapah, akhirnya kamu sendiri sial sendiri. Kamu sial sendiri, saudara. Hati-hati, saudara. Perkataanmu itu nubuatan. Karena kamu tidak rela, kamu mestinya ngutukin tiap hari. Hidupmu ngutukin, hidupmu ngeluh, hidupmu, ya. Karena hatimu tidak rela ngeluh, ya, sambat, ngeluh, ngamuk, ngutuk, ngomel-ngomel, fitnah. Akhirnya kamu terjun, kamu bermandikan itu. Sehingga itulah nubuatan buat hidupmu. Rasain itu. Sudah kamu sial ketimpa tangga. Kamu sendiri yang bikin sial. Kamu tangganya tanggamu sendiri, bukan tangganya tetangga orang. Tapi kalau kamu rela hatimu penuh sukacita. Pagi-pagi bangun mengucap syukur, kamu selalu tersenyum, kamu selalu menyanyi, kamu memuji Tuhan, kamu happy setiap hari. Akhirnya yang baik juga datang padamu, sekalipun kamu memang ada salah, karena hatimu rela, karena hatimu sukacita, maka kesalahan itu tidak akan diperhitungkan kepadamu. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya banyak salah. Karena hati saya rela, banyak sekali kesalahan saya tidak ditanggung kepada saya. Karena rela, sekalipun salah saya ini banyak salah, semesta alam itu belain saya, saudara. Itu karena ucapan syukur itu juga adalah sebuah nubuatan. Nggak ada waktu buat sambat, buat ngeluh. Nggak ada waktu buat fitnah. Nggak ada waktu buat ngomongin orang. Kita ngomongnya selalu baik. Karena bersuka cita. Ya kan? Makanya saya selalu bilang sama saya, jangan intrik. Nanti waktu kamu habis, waktu saya juga habis. Langsung saja iya, enggak apa-apa. Bahkan kalau kita pisahnya baik-baik, nanti kamu juga bisa kita support. Ya kan? Jadi dana di YouTube saya kan gampang, saudara. Kenapa? Karena kita orang jelas semua. Laporan keuangan semua jelas. Pertanggungjawaban jelas. Beneran ya, bukan sombong, saudara. Saya orang nggak baik. Tetapi karena saya bertobat, saya menunjukkan pertobatan itu kepada masyarakat, dan masyarakat percaya. Sehingga kalau di sini lebih baik kamu jangan ribut. Kita pisahnya baik-baik. Kalau kamu nggak seneng, nggak cocok dengan pelajaran kita, kamu nggak cocok, mungkin saya dianggap mencuri kemuliaanmu, saudara. Kamu yang kerja, kok saya yang menuai kemuliaannya, kan? Iya memang, kan hanya kerja saya yang menuai kemuliaannya. Nama channelnya Joseph Paulza, gimana? Mau tak ganti, nanti monetasinya susah, nggak terkenal, nyari-nyari saya susah. Nama channelnya Joseph Paulza lah gimana? Ya kan? Nah masalah saya mencuri kemuliaan itu urusan saya dengan Tuhan. Yang penting hatimu rela enggak. Kalau kamu hatimu enggak rela, ya kamu misu saya, ya kan?
Saya dibisui kamu rela kok, biar aja enggak apa-apa. Saya dibisui kamu rela kok. Nah, makin saya dibisui berkatnya makin banyak. Serius berkatnya makin banyak melimpah. Balik lagi saudara ya, dalam hidupmu itu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kalau hatimu itu ada willing spirit, hati yang rela, sungguh hidupmu nanti diberkati. Dari berkat kepada berkat, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari sukacita kepada sukacita, sehingga pintu-pintu perbendaharaan surga itu dibuka buatmu, saudara. Kalau kamu yang tidak rela, bukannya pintu surga dibuka, pintu neraka terbuka lebar bagimu, mengangat, mengangal. Siap melibasmu, siap ngambil kamu, lidahnya itu nyamper. Salah sendiri kan? Makanya kayak Yusuf itu yang rela. Mimpi ya, semua mimpinya. Akhirnya saudaranya benar-benar sujud nyembah ya. Saya kalau membayangkan itu tadi, Bu Neriana baca Alkitabnya sampai berkata, saya setiap kali baca Yusuf, saya mesti nangis, saudara. Saya bayangin ini orang hebat sekali. Ini orang hebat sekali saya, ya, si Yusuf ini ya. Ini orang memang, dia ngimpi, dia dijeblosin penjara, sudah nggak mungkin ada harapan. Saudara, sedangkan semua saudara-saudaranya saja sudah jelas itu dihitung itu dari yang paling tua sampai Benyamin dikasih 5 porsi. Masa dia masih nggak nyangka bahwa itu adalah Yusuf? Karena saking pikirnya pasti Yusuf sudah mati. Oh, sama mereka dijual jadi budak, bagaimana mungkin budak bisa ujuk-ujuk? Nggak mungkin. Tapi itulah cara Tuhan. Kalau kamu rela, kamu jangan nanya cara Tuhan bagaimana, pokoknya nyampe, saudara. Makanya jangan anggap rendah nubuatan. Ya, saya emang nggak pernah anggap rendah nubuatan. Saya selalu nguji nubuatan. Saya hati-hati, saudara, dengan nubuatan ya. Hidup saya hari ini ya ada 7 hamba Tuhan kasih nubuatan buat saya. Saya menghidupi 7 nubuatan ini, saudara. Dari mulai pergi ke bangsa-bangsa, dari melihat banyak sekali mujizat kesembuhan, dari revival. Ini kan revival yang kita lakukan, sebuah kebangunan, revive. Ya kan, proyek diakonia kita adalah revival, saudara. Gimana saya bisa membangkitkan kalian supaya kalian berniat berdiakonia, baik berdiakonia melalui Damaris maupun mandiri. Itu kebangunan, saudara. Ya, saya membangunkan Anda sekarang ini. Semua itu digenapi, saudara. Pergi ke bangsa-bangsa juga ya. Saya menggenapi. Dimulai dari hati yang rela. Saya dikhianati, difitnah, dijeblosin ke penjara. Dari hati yang rela, saudara ya. Begitu saya memutuskan untuk rela, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Jangan pernah ragu, saudara. Karena semua yang tak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah kamu lihat, tidak pernah timbul dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, kamu rela, kamu mengasihi itu artinya rela, diberikan buat kamu, saudara. Maka mimpimu akan menjadi kenyataan. Mimpi yang indah itu akan jadi kenyataan. Mimpi yang buruk itu akan dihapus dari memorimu. Mimpi yang indah itu akan jadi nyata. Ya, mau mimpimu yang indah itu jadi kenyataan, mimpi itu bisa berupa nubuatan, saudara. Kalau kamu rela, yang buruk-buruk itu hilang. Kalau hatimu tidak rela, yang ada ya tinggal yang baik-baik malah hilang, tinggal yang buruk. Ya, tiap hari dikotbahi supaya hatinya rela aja, nggak rela-rela ya, saudara ya. Padahal pilihannya baik. Kamu nggak percaya sih. Nah, itu yang namanya iman. Karena kamu tidak percaya, coba kamu percaya, lakukan, dijajal, dicoba. Bisa setahun udah, bisa 2 tahun. Ya, bisa 2 tahun, saudara. Kamu 2 tahun hatimu rela, 3 tahun kamu terbang tinggi, saudara. Percaya omongan saya. 2 tahun kamu hatimu rela, tahan, saudara ya. Serahkan, pokoknya pasrah, pokokkan sama Tuhan, sak nangis-nangis, pokoknya ya. 2 tahun hatimu rela, kamu terbang, saudara. Kamu terbang sama Tuhan. Karena kamu melepaskan, badanmu jadi ringan. Kalau orang belajar kungfu, bintangnya tinggi, ilmu meringankan tubuhmu, karena kamu nggak dibebani apapun. Kamu nggak dibebani apapun. Tuhan datang dipanggil, kamu terbang, coba. Ringan badan. Tidak diberatin oleh urusan-urusan duniawi. Tuhan Yesus memberkati.